Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab PA MAG. Yang terhormat Kepala Prodi Pendidikan Agama Islam, yakni Ibu Kustiana Arisanti MPD. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Perencanaan dan Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, yakni Bapak Muhammad Inzah MPDI. Perkenalkan, saya Komariatul Badriah dari kelas 4C Pendidikan Agama Islam, ingin memaparkan modul yang saya buat. Modul ajar bab 3, Perang Badar sebagai bukti pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan teladan keteguhan iman dalam kurikulum Merdeka. Informasi umum, identitas modul, nama penyusun di sini adalah nama saya sendiri karena saya yang membuat modul, yaitu Komariatul Badriah, Satuan Pendidikan di MTS Darul Mukhlasin, kelas 7 Madrasah Sanawiyah, semester 1, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Alokasi waktunya yaitu 2 jam pelajaran atau setara dengan 80 menit. Tahun penyusunan 2025, fase D. Elemen mapel yaitu Sejarah Kebudayaan Islam. Kompetensi awal di sini yaitu meyakini bahwa Perang Badar merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam sebagai bukti pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membiasakan sikap meneladani semangat juang, keberanian, keteguhan iman para sahabat dalam Perang Badar. Menganalisis latar belakang, jalannya, dan dampak Perang Badar. Membiasakan diri membaca kisah Perang Badar dengan baik dan memahami maknanya. Menghafalkan tokoh-tokoh penting dalam Perang Badar serta perannya, juga menyajikan paparan mengenai hikmah dan pelajaran dari Perang Badar dalam kehidupan sehari-hari. Di sini sarana prasarana yang digunakan yaitu gawai, laptop atau komputer, akses internet, buku teks atau buku panduan, papan tulis atau whiteboard, lembar kerja, handout materi, infokus proyektor atau pointer, referensi yang lain yang relevan. Model pembelajaran di sini menggunakan project based learning, terintegrasi pembelajaran berdiferensi. Profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bergotong royong, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Target peserta didik yaitu peserta didik reguler atau tipikal umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Selanjutnya yaitu kompetensi inti. Dalam kompetensi inti terdapat yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu meyakini bahwa Perang Badar merupakan bukti nyata pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu peserta didik mampu meneladani sikap keberanian dan keimanan para sahabat. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis latar belakang, jalannya Perang Badar dan dampak dari Perang Badar. Selanjutnya yaitu peserta didik mampu meneladani kisah Perang Badar secara runtut. Peserta didik mampu menghafalkan tokoh-tokoh penting dalam Perang Badar. Peserta didik juga mampu menyajikan paparan mengenai hikmah Perang Badar. Yang kedua yaitu pemahaman bermakna. Pembahasan dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang terjadinya Perang Badar, jalannya peperangan, tokoh-tokoh yang terlibat, serta hikmah yang dapat diambil oleh seluruh umat manusia. Yang ketiga yaitu pertanyaan pemantik. Pertanyaan yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang Perang Badar dan kapan terjadinya? Pertanyaan yang kedua, siapa saja tokoh penting dalam Perang Badar dan apa perannya? Yang ketiga, bagaimana jalannya Perang Badar dan strategi yang digunakan? Itu kegiatan pembelajaran kurikulum Merdeka.
Penyusunnya saya sendiri, yaitu Komariatul Badriyah. Pendidikannya di MTS Darul Muhsin, kelas 7 Madrasah Sanawiyah, semester 1, dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Alokasi waktunya 2 JP, 2 jam pelajaran, atau setara dengan 80 menit. Tahun penyusunan 2025, fase D, elemen mapel Sejarah Kebudayaan Islam. Pertemuan ke-1, dalam pendahuluan, alokasi waktunya itu 10 menit. Yang dilakukan guru adalah yang pertama, guru membuka pelajaran dengan salam dan berdoa, memperhatikan kesiapan peserta didik, memeriksa kehadiran atau absen, kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk peserta didik. Yang kedua yaitu mengatur posisi duduk peserta didik agar pembelajaran nyaman dan menyenangkan. Yang ketiga, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang keempat, guru mempersiapkan alat dan media pembelajaran. Yang kelima, guru melakukan persepsi dengan menanyakan pengetahuan awal tentang sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam Perang Badar. Kegiatan inti alokasi waktunya ini 90 menit. Guru meminta peserta didik untuk mengamati infografis tentang Perang Badar, latar belakang, tokoh, dan jalannya perang. Selanjutnya yaitu guru memberikan penjelasan tambahan untuk memperkuat pemahaman peserta didik. Guru meminta peserta didik mengamati gambar dan menuliskan pesan moral dari setiap gambar. Guru juga meminta peserta didik membaca kisah inspiratif tentang keberanian para sahabat dalam Perang Badar. Guru mengarahkan peserta didik pada materi-materi wawasan keislaman menggunakan metode reading aloud dan the power of two. Peserta didik membentuk kelompok heterogen. Peserta didik berdiskusi tentang jalannya Perang Badar. Peserta didik membaca materi dengan suara keras atau reading aloud. Sedangkan guru bertindak sebagai fasilitator atau moderator. Langkah-langkah metode pembelajaran reading aloud. Yang pertama yaitu guru mengkondisikan peserta didik duduk berpasangan. Peserta didik mengidentifikasikan poin penting dari Perang Badar. Guru memberikan pertanyaan terkait materi. Peserta didik menjawab secara individu dan peserta didik bertukar jawaban dengan pasangan. Peserta didik juga membuat pertanyaan baru dan memperbaiki jawaban. Juga guru memberikan penguatan secara klasikal. Selanjutnya yaitu penutup. Alokasi waktunya 10 menit. Yang pertama, guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah dipelajari. Yang kedua, refleksi pembelajaran. Yang ketiga, informasi materi berikutnya. Dan yang terakhir, doa dan penutup. Asesmen yang pertama yaitu asesmen diagnostik, dilakukan di awal pembelajaran untuk mengetahui pengetahuan awal peserta didik. Yang kedua yaitu asesmen formatif, dilakukan selama proses pembelajaran. Yang ketiga, asesmen sumatif, dilakukan di akhir pembelajaran. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.